Subuh itu sunyi. Kabut tipis menyelimuti ruas jalanan pelabuhan Merak yang masih basah oleh embun dini hari. Di antara bunyi jangkrik dan detak mesin kapal di kejauhan, terdengar deru mesin truk kontainer merah yang melaju perlahan menembus kesunyian. Di balik kemudi, seorang perempuan muda berambut hitam terurai, mengenakan jaket jeans pudar dan celana kargo lusuh, tampak menahan kantuk dengan mata merah yang sembab. Namanya Alia Jajang, sopir kontainer lintas Jawa Sumatera, yang menyimpan luka masa lalu lebih berat dari muatan truknya. Setelah lebih dari 12 jam menyetir dari Cilegon, Alia akhirnya sampai di jalur pelabuhan yang terkenal angker, bukan karena makhluk halus, melainkan karena preman-preman jalur lintas yang seperti serigala lapar menunggu mangsa. Ketika truk merahnya hendak memasuki tikungan sempit di dekat pos kayu tua, 3 lelaki bertubuh kekar muncul dari balik bayangan pohon. Mereka berdiri melintang di tengah jalan. Salah satu dari mereka menghentakkan linggis ke aspal, membuat truk Alia rem mendadak. "Berhenti, Mbak Cantik," seru salah satu preman, bertubuh tinggi besar dengan kalung rantai besi menggantung di leher. "Jalur sini wajib setor, semua sopir juga tahu aturan mainnya." Alia memejamkan mata sejenak, nafasnya berat. Ia menatap kaca spion, lalu ke wajah-wajah kasar di depan. Ada luka lama yang menganga. Tempat ini adalah lokasi ayahnya, Jajang Macan Anyer, dibunuh 10 tahun lalu, dikeroyok saat membela sopir yang dipalak. Tubuh ayahnya ditemukan tergeletak berdarah di ujung tikungan, sementara para pembunuhnya lolos tanpa jejak. Kini, seakan takdir menuntunnya kembali ke titik itu. Bukan sebagai anak kecil yang menangis di pelukan ibunya, tapi sebagai perempuan dewasa yang membawa warisan darah pejuang jalanan. "Aku cuma sopir, nggak cari ribut," ucap Alia pelan dari jendela kemudi. Tapi sorot matanya menyalak seperti bara dalam gelap. Tangan kirinya tak sadar menggenggam kalung liontin tua yang tergantung di leher, bekas peninggalan sang ayah, konon berisi Raja Ajian Pamungkas. Kalung itu terasa bergetar, entah karena kekuatan batin, atau karena amarah yang membuncah. "Kalau nggak mau bayar, kami yang kosongin truk lo," bentak preman yang lain, sambil meninju bemper truk. Detik itu juga, Alia membuka pintu. Kakinya melangkah turun perlahan, gerakannya tenang namun mengancam. Para preman tergelak melihat seorang perempuan turun dari truk, mengira mangsanya lemah. Tapi ketika langkah Alia mendekat dan sinar lampu truk menyapu wajahnya, salah satu dari mereka terpaku. "Woi, lo kenal dia? Itu, anaknya Jajang Macan." Hening, suasana berubah mencekam, seolah roh masa lalu bangkit dari tanah. Alia berdiri tegak, menatap mereka tanpa gentar. "Kalian pikir jalan ini milik kalian? Kalian pikir preman kayak kalian bisa seenaknya nginjek harga diri sopir? Ini bukan soal uang, ini soal harga diri, dan utang darah." Salah satu preman yang mengenali Alia mundur setapak, wajahnya pucat seperti baru melihat hantu. "Anaknya Jajang itu," gumamnya pelan, tapi cukup membuat dua temannya saling pandang dengan gelisah. Mereka masih ingat cerita 10 tahun lalu, bagaimana Jajang Macan Anyer, preman paling disegani di Banten, dihajar ramai-ramai lalu dibuang ke semak di tikungan ini. Tak ada yang berani menyentuh tempat itu sejak malam berdarah itu. Kini, anak perempuannya muncul di titik yang sama, dengan sorot mata yang persis seperti ayahnya sebelum bertarung. Namun tak semua takut. Preman yang paling muda, merasa terhina karena ditantang oleh perempuan, malah maju dengan tangan mengepal. "Mau lo siapapun, kalau udah di jalan gue, tetap wajib setor." Ia melayangkan pukulan ke arah Alia, cepat dan keras. Tapi lebih cepat lagi gerakan Alia. Ia mengelak ke samping, memutar tubuh, dan menyikut rahangsi. Pemuda dengan keras, dentuman tulang berbunyi nyaring. Preman itu terjatuh ke tanah sambil mengerang, darah mengalir dari mulutnya. Dua preman lainnya panik, yang bertubuh besar mengambil linggis, sementara satu lagi mencabut pisau lipat. Tapi Alia tidak gentar, ia berdiri seperti batu karang yang dihantam gelombang. Dalam dadanya, amarah bercampur dendam. Ia menatap mereka seperti macan betina melindungi wilayahnya. "Mundur, atau kalian akan menyusul ayah kalian di neraka," ucap Alia dengan suara rendah tapi menggetarkan. Ketegangan itu pecah ketika terdengar suara motor mendekat. 2 motor trail berisi anggota geng jalanan, serigala aspal, melintas dan berhenti tak jauh dari situ. Mereka mengenakan jaket kulit dengan lambang serigala menggigit rantai. Salah satu dari mereka mengenali Alia dan langsung tertawa. "Wah, jadi ini anak Jajang Macan yang terkenal itu. Udah cantik, galak pula."
Tapi jangan sok jadi pahlawan, Dek. Jalanan ini udah bukan wilayah bapakmu lagi. Alia menggertakkan gigi. Kalimat itu seperti sembilu yang menusuk jantungnya. Benar, ayahnya sudah tiada, dan kekuatan lama telah menghilang. Dunia jalanan kini dikuasai oleh preman-preman muda yang lebih brutal dan haus kekuasaan. Tapi itu tak berarti dia akan tunduk. Ia menatap lurus ke arah geng motor itu. Kalian pikir aku datang buat main cantik? Aku datang untuk balas dendam, dan menepati janji. Dalam benaknya terngiang suara ayahnya saat sekarat, waktu masih anak-anak, di rumah sakit, jaga jalanan ini, nak, jangan biarkan preman merajalela seperti aku dulu. Jangan jadi pengecut, jadi pemberani yang berani melindungi yang lemah. Kata-kata itu tak pernah hilang dari ingatannya. Dan kini, jalanan tempat sang ayah mati, jadi panggung pertama bagi tekad yang telah dipendam bertahun-tahun. Salah satu anggota geng mendekat, mencoba menyentuh bahu Alia dengan kasar. Tapi sebelum sempat menyentuhnya, tangan lelaki itu ditepis keras, dan dalam sekejap Alia melayangkan tendangan ke arah perutnya. Lelaki itu terhempas ke tanah, terbatuk-batuk kesakitan. Preman-preman lain akhirnya memilih mundur perlahan, tidak menyangka perempuan muda itu bisa begitu beringas. Mereka belum tahu, bahwa darah Jajang Macan memang mengalir di tubuhnya, dan kini darah itu telah mendidih. Setelah para preman bubar, Alia kembali masuk ke dalam kabin truk. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena beban dendam yang mulai terbuka kembali. Ia memutar kunci, mesin meraung, dan roda truk kembali menggulung aspal. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ini baru awal. Jalanan belum selesai menguji dirinya, dan perang belum benar-benar dimulai. Malam itu, setelah melintasi pelabuhan Merak dan melewati batas wilayah preman, Alia menghentikan truknya di res area kosong di pinggir jalan tol Serang. Langit gelap tanpa bintang, hanya lampu jalan redup yang menyinari sebagian kabin truk. Ia mematikan mesin, merebahkan tubuhnya di jok, dan untuk pertama kalinya sejak pagi, ia menangis. Bukan karena takut, tapi karena perasaan bersalah dan marah yang membakar dirinya seperti bara dalam dada. Ia telah meninju, menendang, melawan, seperti ayahnya dulu. Apakah ini takdir, atau kutukan darah? Kilatan kenangan kembali membanjiri pikirannya. Saat kecil, ia sering melihat sang ayah, Jajang, pulang dengan luka-luka di wajah, tangan berbalut perban, tapi selalu menyambutnya dengan senyum hangat. Preman itu bukan soal jagoan atau kuat, nak. Tapi soal siapa yang berani berdiri saat semua orang tiarap. Dulu, Alia membencinya karena selalu absen di hari-hari penting. Tapi setelah Jajang meninggal, barulah ia tahu, ayahnya mengorbankan segalanya demi melindungi sopir-sopir dari cengkeraman para pemalak. Tangannya meraih laci dashboard, mengambil kalung liontin kayu warisan ayahnya. Di balik kayu itu, tersimpan secarik kertas tipis bertuliskan huruf-huruf aksara kuno, ajian lama yang disebut ajian lembu sekilan, ajian perlindungan tubuh dari senjata tajam. Ayahnya dulu tak pernah mengajarinya langsung, hanya menitipkan dengan pesan, jika waktunya tiba, kau akan tahu caranya. Kini, Alia merasa, waktu itu telah tiba. Keesokan paginya, saat mentari baru naik, Alia singgah di sebuah bengkel tua di daerah Serang. Pemiliknya, seorang pria tua bernama Mang Ali, ternyata adalah sahabat sekaligus mantan anak buah Jajang. Wajah Mang Ali pucat ketika melihat Alia datang dengan luka lebam di lengan dan bercak darah di jaketnya. Astagfirullah, Alia, jangan bilang kau sudah mulai masuk ke dunia bapakmu, ucapnya lirih. Alia duduk di bangku kayu reot, menatap mata Mang Ali dengan dingin. Aku nggak mulai, Mang. Mereka yang mulai, dan aku cuma membalas. Suaranya datar, tapi penuh tekanan. Mang Ali menghela napas panjang, lalu masuk ke dalam, dan keluar membawa sebuah kotak kayu kecil yang tertutup debu. Kalau kau sudah benar-benar niat, simpan ini. Dulu bapakmu pernah bilang, kalau anaknya datang dengan luka dan dendam di mata, itu artinya waktunya sudah tiba. Dalam kotak itu, terdapat keris pendek dengan ukiran kepala macan di gagangnya. Bukan sembarang senjata, tapi peninggalan turun-temurun dari jalur preman Banten yang menguasai jalanan dari era sebelum Jajang. Keris itu konon hanya bisa digunakan oleh keturunan langsung, dan hanya akan bangun saat digunakan untuk membela yang tertindas. Saat Alia menyentuhnya, bulu kuduk Mang Ali berdiri. Keris itu hangat, seperti hidup. Alia, dengar. Jalanan ini sudah beda, dulu masih ada aturan, sekarang preman-preman muda itu nggak kenal ampun.
Mereka nggak peduli siapa lo. Mereka bisa habisi lo cuma buat nunjukin siapa raja di jalan, kata Mang Ali dengan nada memperingatkan. Tapi Alia hanya tersenyum tipis. Biarin mereka coba, aku bukan cari nama. Aku cuma pengen ngelindungin yang nggak bisa lawan. Sama kayak bapak dulu. Mang Ali menatapnya lama, seakan melihat bayangan Jajang muda di wajah Alia. Kalau gitu, mulai malam ini, kau bukan cuma sopir kontainer. Kau adalah pewaris sah jalanan anyar sampai Bakauheni. Dan darah preman, sudah mengalir penuh di nadimu. Malam itu, di dalam kabin truk yang terparkir di halaman belakang bengkel Mang Ali, Alia duduk bersila dengan keris di pangkuannya. Lilin menyala di 4 penjuru. Suasana sunyi, hanya terdengar derik jangkrik dan hembusan angin. Mang Ali, dengan suara rendah dan penuh kehati-hatian, membacakan mantra warisan Jajang Macan yang dulu hanya boleh diajarkan pada pewaris darahnya. Ajian lembu sekilan ini bukan sembarangan ilmu, Alia. Ini bukan cuma untuk kebal, tapi untuk menguji hatimu. Kalau niatmu melenceng, keris itu akan balik menyakitimu. Alia memejamkan mata, nafasnya ditarik pelan-pelan, mencoba menenangkan denyut jantung yang berdebar. Ia bukan dukun, ia bukan pendekar, ia hanya perempuan biasa yang terseret arus dendam. Tapi di dalam dirinya, sesuatu bergetar. Bukan karena takut, tapi karena ada getaran yang sama seperti dulu saat ia melihat ayahnya mengobati luka sambil membaca doa yang sama. Ia menyadari bahwa darah itu, ilmu itu, dan tekad itu, memang sudah menjadi bagian dari dirinya. Tiba-tiba, tubuh Alia bergetar hebat. Cahaya lilin berpendar, dan hawa panas menyelimuti ruangan kecil itu. Dari mata tertutupnya, Alia melihat bayangan ayahnya berdiri, tersenyum padanya. Sudah waktunya, nak, bisik suara itu lirih. Tangannya secara refleks menggenggam keris erat-erat, dan ia mengucapkan kalimat terakhir mantra, Manik Jati Sakti Rahayu, Sira Sakti, Aku Sakti, kekebalan sejati tumurunlah. Lilin padam, semua lampu mati. Mang Ali terdiam. Ia tahu apa yang terjadi, ajian itu telah menyatu. Saat Alia membuka mata, matanya tampak berbeda, ada kilatan tajam seperti mata harimau betina yang baru bangun dari tidur panjangnya. Tubuhnya masih gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena gelombang tenaga dalam yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ajian itu bukan buat gagah-gagahan, kata Mang Ali sambil menyalakan kembali lampu. Tapi kalau kau niatnya bersih, ia akan lindungi kau, bahkan dalam situasi paling gila sekalipun. Tapi ingat, sekali masuk ke dunia ini, nggak ada jalan mundur. Alia mengangguk pelan, menyimpan keris ke dalam wadah kulit, lalu memasukkannya ke balik jok truk. Ia tahu, jalan pulang sudah tak ada. Keesokan harinya, Alia kembali melanjutkan perjalanan. Tapi kali ini, ia bukan Alia yang kemarin. Dalam dirinya, telah tumbuh kekuatan baru yang bukan hanya fisik, tapi juga spiritual. Di dashboard truknya, liontin warisan ayahnya menggantung seperti jimat perang. Dan di radio truk, ia hanya memutar satu hal, rekaman suara ayahnya dulu, saat sedang bercakap di warung kopi. Kalau kamu pengen dihormati di jalanan, jangan takut luka. Takutlah kalau hidupmu nggak berarti buat siapa-siapa. Saat melintasi daerah Lampung, seorang sopir tua melambai-lambai meminta tolong. Truknya diadang geng motor yang memalak habis-habisan. Alia menghentikan truknya, turun, dan berjalan perlahan ke arah mereka. 3 pemalak muda tertawa mengejeknya. Mbak cantik bawa kontainer, mau ikut setor juga. Mereka belum tahu siapa yang mereka hadapi. Tapi dalam genggaman Alia, keris warisan Jajang telah siap dikeluarkan dari sarangnya, untuk pertama kalinya. Hari itu, langit mendung. Tapi bagi para preman itu, langit akan segera runtuh. Langkah kaki Alia terdengar mantap di atas aspal panas saat ia berjalan mendekati truk tua yang sedang dikepung 3 pemuda bertubuh besar. Si sopir tua, dengan wajah penuh luka dan napas tersengal, mencoba melindungi diri sambil memeluk dompet kecil di dadanya. Para pemalak tertawa puas, menyulut rokok sambil menginjak kaki si sopir. Tapi tawa mereka meredup ketika seorang perempuan turun dari truk kontainer merah dan berjalan perlahan ke arah mereka, seorang perempuan yang matanya tak lagi menyimpan takut. Salah satu preman, yang paling muda dan sok jagoan, menyeringai. Lo, ini siapa? Perempuan juga mau main jadi pahlawan. Jalan ini udah kami kuasai, Neng. Mending putar balik sebelum truk lo kita pretelin. Tapi Alia tak menjawab. Ia berdiri tegak, lalu membuka resleting jaketnya pelan.
Di balik jaket itu, tergantung kalung liontin ayahnya, berayun pelan seolah menyerap energi di sekitarnya. Preman kedua melangkah maju, hendak mendorong bahu Alia, tapi begitu tangannya menyentuh jaketnya, tubuhnya terpental keras seolah disetrum. Ia jatuh terguling ke belakang, mulutnya mengumpat kasar sambil memegangi dada. Dua temannya melongo, tak percaya dengan apa yang baru mereka lihat. Tapi Alia tetap tak banyak bicara. Ia hanya menatap lurus ke arah mereka dan berkata dengan tenang, keadilan di jalanan ini bukan lagi milik kalian. Dengan gerakan cepat dan tenang, Alia mengeluarkan keris pendek warisan Jajang dari balik pinggangnya. Ujung keris itu berkilat di bawah sinar matahari. Para preman mundur selangkah, salah satunya tampak gemetar. Itu kerisnya Macan Anyer, bisik salah satu dari mereka, menyadari bahwa perempuan di hadapannya bukan sembarang orang. Aura Alia membuat lutut mereka goyah. Dan untuk pertama kalinya, ketiga preman itu, yang biasa membentak, merampas, dan menakut-nakuti, memilih mundur perlahan dan lari terbirit-birit ke arah hutan samping jalan. Sopir tua itu terisak, sujud di kaki Alia. "Makasih, Neng, kalau Neng gak datang, mungkin saya udah tinggal nama." Alia membantu lelaki itu berdiri, membersihkan debu di bajunya. "Nggak usah berterima kasih, Pak. Jalan ini harusnya milik orang-orang kayak Bapak, bukan para tikus yang cuma bisa menggerogoti," ucapnya pelan, tapi mantap. Beberapa sopir lain mulai berdatangan, sebagian mengaku melihat dari kejauhan tapi takut turun. Mereka mengerubungi Alia, tak percaya bahwa ada perempuan sopir kontainer yang berani turun tangan, berhadapan langsung dengan preman jalanan. Kabar tentang kejadian itu menyebar dengan cepat lewat grup WhatsApp sopir lintas. Dalam waktu kurang dari sehari, nama Alia, anak Jajang Macan, mulai bergaung di antara komunitas jalanan, bukan sebagai legenda, tapi sebagai kenyataan baru. Tapi bagi Alia, ini belum cukup. Ia tahu masih banyak titik jalanan yang dikuasai oleh geng-geng seperti serigala aspal. Dan ia tahu, ini bukan soal berani atau tidak. Ini soal siapa yang berani menyalakan cahaya saat jalanan mulai gelap. Maka, saat truk merahnya kembali menyala dan roda-roda besarnya menggulung aspal, Alia menatap jauh ke arah timur, tempat di mana lebih banyak kejahatan menunggu. "Kalau tak ada yang berani memulai, maka aku yang akan jadi awalnya," bisiknya lirih. Senja itu, langit berubah kelabu saat hujan mulai turun gerimis. Alia menyusuri ruas jalan lintas Sumatera menuju daerah Mesuji, sebuah wilayah rawan yang dikenal para sopir sebagai zona merah, karena seringnya truk-truk dibakar jika menolak membayar pungli. Angin bertiup lembab, dan jalanan berlubang seolah menambah kesuraman suasana. Di tengah perjalanan, Alia melihat asap hitam membumbung dari kejauhan. Ia langsung mempercepat laju truknya, firasatnya buruk. Saat ia tiba di lokasi, pemandangan itu membuat darahnya mendidih. Sebuah truk Colt diesel berwarna hijau tua terbakar di pinggir jalan, nyala apinya masih menjilat kabin. Seorang pria tua tergeletak tak bernyawa di pinggir aspal, tubuhnya gosong sebagian. Di sekelilingnya, beberapa sopir hanya berdiri, tak berani mendekat. "Itu Pak Mukti, dia nggak mau bayar ke geng Kalajengking, akhirnya dibakar hidup-hidup," bisik seorang sopir muda yang gemetar melihat Alia turun dari kabin truk merahnya. Alia mengepalkan tangan. Ia pernah bertemu Pak Mukti 2 minggu lalu di rest area, seorang sopir senior yang mengajarinya jalur aman dan sering menyebut almarhum ayahnya dengan hormat. Kini, tubuh Pak Mukti hangus di pinggir jalan seperti sampah. Ia tak menangis, tapi matanya merah, bukan karena air mata, tapi karena bara dendam yang semakin menyala. "Berapa lama lagi kita mau diam?" bentaknya pada para sopir yang hanya terpaku. Tak ada yang menjawab, mereka saling pandang dengan rasa takut. Salah satu dari mereka berkata lirih, "Kalajengking itu bukan preman biasa, Mbak. Mereka punya senjata, punya orang dalam, bahkan polisi lokal pun pura-pura buta." Alia menatap jalan yang gelap di hadapannya. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar perang antar preman, ini tentang keberanian untuk menyalakan harapan di tengah ketakutan kolektif yang membunuh perlahan. Malam itu, ia memarkir truknya di tepi jalan dan menyalakan api unggun kecil. Di samping nyala api, ia meletakkan keris warisan sang ayah dan membaca kembali mantra ajian lembu sekilan. Tapi kali ini, doanya berbeda. Kali ini ia berdoa bukan untuk kekuatan tubuh, melainkan untuk kekuatan jiwa, agar tetap teguh dalam perjuangan yang tampaknya semakin berbahaya. Ia tahu, dendam pribadi telah berubah menjadi misi kemanusiaan. Beberapa sopir mendekat,
duduk mengelilingi api. Tak ada yang bicara, tapi kehadiran mereka cukup untuk menunjukkan bahwa benih perlawanan telah tumbuh. Alia tahu ia tak bisa melawan sendirian. Maka ia mulai merancang rencana. Besok pagi, ia akan kembali ke markas Mang Ali. Ia butuh bantuan, ia butuh sekutu, dan ia akan memulai dengan membentuk aliansi sopir-sopir bebas, bukan untuk berperang, tapi untuk menyatukan kekuatan rakyat kecil yang selama ini dibungkam oleh ketakutan. Di tengah sunyi malam dan gemeretak api, Alia memandangi truk merahnya yang kini lebih dari sekadar kendaraan. Ia adalah simbol, sebuah panji perlawanan yang mulai menggulung jalur lintas dengan pesan, cukup sudah rakyat kecil diinjak. Dan malam itu, langit yang mendung tampak seperti ikut berduka atas nyawa Pak Mukti, tapi juga menjadi saksi kelahiran tekad baru yang tak bisa dihentikan. Fajar belum sepenuhnya menyingsing saat Alia meninggalkan lokasi pembakaran truk Pak Mukti. Kabut pagi masih menggantung tipis, seakan menutup luka semalam yang belum sempat mengering. Truk merahnya kembali melaju pelan, tapi kini bukan sekadar kendaraan pengangkut, melainkan kendaraan tempur seorang perempuan yang membawa semangat perlawanan. Ia tak lagi sekadar sopir, ia kini menjadi simbol bagi puluhan sopir lain yang selama ini hanya bisa tunduk dan takut. Sesampainya di bengkel Mang Ali, Alia langsung memaparkan kejadian semalam. Mang Ali terdiam cukup lama, lalu mengangguk dalam. Kalau sudah begini, kita nggak bisa cuma main satu-satu. Lawan mereka terorganisir, kita juga harus begitu. Dari balik lemari besi tua, Mang Ali mengeluarkan sebuah peta jalur lintas Sumatera, lengkap dengan titik-titik rawan yang sudah diberi tanda merah. Ini wilayah preman Kalajengking. Kalau mau bersih-bersih, kita harus mulai dari akar mereka. Markasnya ada di perbatasan Mesuji, di tempat yang orang-orang sebut Pasar Mati. Alia menatap peta itu lama. Ia tahu artinya, bukan hanya dirinya yang akan dipertaruhkan, tapi juga nyawa orang-orang yang berani ikut. Tapi ia juga tahu, kalau ia mundur sekarang, maka Pak Mukti akan mati sia-sia. Maka ia menggenggam keris peninggalan ayahnya, menancapkannya di atas meja bengkel. Kalau aku mati, biarlah aku mati dengan nama baik ayahku. Tapi sebelum itu terjadi, aku pastikan preman-preman itu tahu rasanya ketakutan. Keesokan harinya, Alia mulai bergerak. Ia menyusuri jalur Sumatera dan singgah dari pos ke pos, dari warung ke warung, berbicara langsung dengan para sopir, montir, dan kernet. Ia menyebarkan satu pesan sederhana, saatnya kita bangkit. Saatnya kita bersatu. Beberapa masih ragu, tapi tak sedikit yang mulai percaya. Video Alia melawan pemalak di Lampung sudah beredar di grup-grup WhatsApp sopir. Nama, Alia Jajang, mulai jadi legenda hidup yang menyulut semangat. Di daerah Tulang Bawang, Alia dikejutkan oleh kedatangan 5 truk lain yang mengikuti dari belakang. Salah satu sopir membuka jendela dan teriak, "Kami ikut, Mbak. Kami udah muak dibakar, dipalak, diteror." Alia tersenyum. Sekarang, ia tidak sendiri. Ia punya barisan, ia punya kekuatan, dan ia punya alasan yang tak bisa dibungkam, keadilan. Tapi perjalanan mereka tak berjalan mulus. Di tengah hutan karet menuju Pasar Mati, konvoi Alia diadang sekelompok pria bertopeng dengan senjata tajam dan senapan angin. Mereka bukan preman biasa, mereka adalah bagian dari inti Kalajengking. Berani kalian lewat sini, berarti siap dibikin mayat. Salah satu dari mereka berteriak. Alia turun dari truk. Ia berdiri di depan para sopir lainnya, tubuhnya tegap dan tak gentar. Tangannya meraih keris. Matanya menatap satu persatu wajah bertopeng itu. Kalau kalian cuma bisa mengancam sopir tak bersenjata, kalian bukan manusia. Kalian cuma pengecut bersenjata, ucapnya lantang. Angin pagi meniup rambutnya yang terurai, dan di saat itulah pertarungan meletus. Suara benturan senjata, teriakan, dan dentuman kayu memecah kesunyian hutan. Jalanan benar-benar berubah menjadi medan perang, bukan hanya antara Alia dan para preman, tapi antara ketakutan dan keberanian. Dan di medan itu, Alia memilih untuk berdiri, bukan demi dirinya, tapi demi semua yang tak punya suara di jalanan yang selama ini dikuasai ketidakadilan. Pertarungan pecah di tengah hutan. Karet, suara senjata kayu menghantam besi, teriakan penuh amarah, dan desing senapan angin mencabik keheningan pagi. Para sopir yang dulu hanya bisa diam kini melawan, sebagian dengan linggis, kunci roda, bahkan kayu patahan. Alia berada di barisan depan, bergerak lincah menghindari serangan preman bertopeng sambil melindungi sopir-sopir di belakangnya. Ia tahu,
Ini bukan cuma soal menang atau kalah. Ini soal martabat yang selama ini diinjak-injak. Seorang preman bertubuh kekar dengan tato kalajengking di leher melompat ke arah Alia sambil mengayunkan golok. Dengan cekatan, Alia berputar, menghindar, lalu menebas tangan pria itu menggunakan keris warisan ayahnya. Darah memercik, jerit kesakitan terdengar, dan tubuh pria itu roboh ke tanah. Preman-preman lain sempat terdiam. Mereka tidak menyangka keris itu bukan sekadar simbol, tapi benar-benar senjata sakti yang mampu membuat nyali ciut dalam sekejap. Namun pertarungan belum usai. Dari balik pepohonan, muncullah seorang pria tinggi dengan wajah parut bekas luka. Dialah Gendon, tangan kanan ketua Kalajengking, yang dulu terlibat dalam pembakaran truk Pak Mukti. Gendon melangkah pelan, menatap Alia dengan sorot sinis. Jadi ini cewek yang katanya anak macan anyer. Katanya sakti, katanya jago. Tapi buat gue, lo cuma anak kecil main perang-perangan, ucapnya sambil menarik rantai baja dari pinggangnya. Alia tak bergeming. Ia tahu nama Gendon. Ia tahu pria ini pernah ikut mengeroyok ayahnya 10 tahun lalu. Lo pikir gue datang bawa dendam doang? Jawab Alia dingin. Gue datang bawa semua luka sopir yang lo bakar, semua ketakutan anak-anak yang kehilangan ayahnya karena kalian. Dan hari ini, di simpang 3 ini, lo bayar semuanya. Gendon menyerang lebih dulu. Rantai baja di tangannya berputar cepat, menderu seperti cambuk petir. Alia menghindar, berguling, lalu melompat dengan presisi. Kerisnya menghantam lengan Gendon, tapi pria itu tangguh, hanya meringis lalu kembali menyerang dengan brutal. Pertarungan mereka bukan cuma fisik, ini duel sejarah. Duel harga diri antara masa lalu yang kelam dan masa depan yang ingin dibersihkan. Benturan demi benturan terjadi. Nafas Alia mulai berat, tangannya gemetar. Tapi di tengah lelahnya, ia mendengar suara dari dalam hatinya, suara ayahnya, jangan takut luka. Takutlah kalau hidupmu nggak berarti. Suara itu membakar semangat Alia. Dengan teriakan keras, ia mengayunkan keris ke arah dada Gendon. Rantai baja menghantam pinggangnya, tapi tak menghentikannya. Keris itu menembus bahu Gendon. Pria itu berteriak, roboh, lalu pingsan bersimbah darah. Suasana langsung hening. Preman-preman Kalajengking mundur, satu persatu melemparkan senjata mereka dan lari tunggang langgang. Sopir-sopir bersorak, sebagian memeluk Alia, sebagian lagi menangis terharu. Di simpang 3 itu, sejarah berubah. Tidak lagi dikuasai preman, tidak lagi menjadi tempat mayat dibakar, tapi menjadi simbol keberanian dan persatuan rakyat kecil yang selama ini dianggap tak punya suara. Alia berdiri di tengah simpang, menatap langit yang mulai cerah. Truk-truk kembali bergerak, membawa barang, membawa harapan. Dan di punggungnya, keris peninggalan ayahnya terasa lebih ringan. Bukan karena bebannya hilang, tapi karena satu persatu keadilan mulai ditegakkan, dengan tangan seorang perempuan yang memilih untuk melawan. Kemenangan di simpang 3 membawa kabar besar. Dalam hitungan jam, video duel Alia melawan Gendon viral di grup-grup komunitas sopir lintas Jawa Sumatera. Di terminal, di warung kopi, di basecamp ekspedisi, nama Alia mulai disebut dengan hormat. Tapi justru saat euforia itu memuncak, Alia mulai merasa gelisah. Ada rasa hampa yang aneh menggerogoti hatinya, seolah kemenangan itu belum menyentuh akar luka terdalamnya. Saat ia sedang memperbaiki kerusakan ringan, di truk merahnya di bengkel Mang Ali, sebuah surat misterius datang. Surat itu dikirim lewat tangan kurir lokal yang tidak mengenal pengirimnya. Di amplop coklat lusuh itu hanya tertulis satu kalimat, kau belum selesai. Datanglah ke Serang. Di sana kau akan tahu siapa pembunuh ayahmu sebenarnya. Alia membeku. Surat itu membuat detak jantungnya tak karuan. Ia selalu yakin pembunuh ayahnya adalah para preman jalanan biasa. Tapi kini, sesuatu jauh lebih gelap mulai terkuak. Mang Ali membaca surat itu dengan raut wajah serius. Kalau surat ini benar, artinya ada pengkhianat. Mungkin ayahmu dibunuh bukan karena dia terlalu brutal, tapi karena dia terlalu jujur. Alia menatap api las yang berkedip-kedip. Dalam benaknya, wajah ayahnya terlintas, bersama semua kenangan masa kecilnya, tawa di warung kopi, pelukan hangat, dan malam berdarah yang merenggut segalanya. Perjalanan ke Serang bukan sekadar menempuh jarak. Itu adalah perjalanan menembus masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Alia tak bilang pada siapapun. Malam itu, ia mengendarai truk sendirian. Jalanan tampak sepi, tapi dalam hatinya berkecamuk. Ia bukan lagi perempuan yang hanya ingin membalas dendam.
Ia kini adalah perempuan yang mencari kebenaran, meski mungkin pahit dan menusuk ke jantung. Sesampainya di Serang, ia diarahkan ke sebuah bangunan tua bekas markas ekspedisi kargo. Di dalamnya, ia menemukan seorang pria tua renta, duduk di kursi roda, ditemani perawat. "Namaku Herman, aku dulu tangan kanan Jajang Macan," ucap pria itu. Tangannya gemetar, matanya sayu. "Tapi aku juga orang yang memberi informasi kepada pihak tertentu, yang membuat ayahmu disergap malam itu." Alia terpaku, rasanya seperti tertikam. Ayahmu dulu tahu ada oknum aparat yang terlibat dalam jaringan pemalakan nasional. Dia ingin membongkarnya, tapi mereka tak mau Jajang bicara, jadi mereka kirim orang dalam buat kasih titik lemah. Aku orang itu." Suara Herman lirih, penuh penyesalan. Alia menutup mata. Selama ini ia pikir perang ada di jalanan. Ternyata, akar busuknya ada di balik seragam dan jabatan. Herman memberi satu nama terakhir sebelum batuknya makin parah. "Kau harus cari Komandan S. Dia dalangnya. Dia masih hidup, dan dia masih di balik semua preman-preman baru itu." Alia berdiri perlahan. Dunia yang ia kenal mulai berubah bentuk. Ternyata perang belum selesai, baru dimulai. Dan musuhnya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Langit di atas kota Serang mendung ketika Alia keluar dari bangunan tua itu. Napasnya berat, langkahnya limbung. Kata-kata Herman menggema di benaknya, Komandan S, dalang di balik kematian ayahnya, dan otak dari jaringan pemalakan yang menyusup hingga ke dalam struktur resmi. Dunia yang selama ini ia kira hanya soal preman dan jalanan ternyata jauh lebih luas, jauh lebih busuk. Dan kali ini, Alia tidak hanya akan melawan preman bertato dan golok, tapi orang-orang berseragam yang bermain di balik hukum. Beberapa hari berikutnya, Alia menyelidiki nama itu. Tak mudah. Nama Komandan S tak pernah muncul di permukaan. Tapi lewat jaringan sopir senior dan bantuan Mang Ali, ia menemukan jejak seorang pensiunan perwira polisi bernama Sukarma. Dulunya menjabat sebagai kepala pengamanan jalur lintas Sumatera, kini tinggal di sebuah villa tersembunyi di daerah Puncak, hidup tenang dengan uang kotor dari masa lalu. Orang bilang dia bersih secara hukum, tapi kotor di balik layar. Alia membulatkan tekad. Bersama dua orang sopir terpercaya dan Mang Ali, ia berangkat ke Puncak. Perjalanan itu hening, berbeda dari biasanya. Tidak ada sorak, tidak ada musik truk. Hanya satu tujuan, menuntut keadilan yang telah lama dibungkam. Truk merah Alia melaju seperti bayangan masa lalu yang kembali menuntut haknya. Di dashboard, tergantung liontin ayahnya yang bergoyang mengikuti irama aspal. Mereka tiba malam hari. Villa Sukarma dijaga dua orang bertubuh besar. Alia turun dengan langkah pelan. Salah satu penjaga menyeringai, "Mau apa cewek kayak kamu kesini?" Tapi begitu Alia menyebut nama Jajang Macan, senyum mereka lenyap. Saat keris itu muncul dari balik jaket, suasana berubah. Alia tidak datang untuk basa-basi. Ia datang untuk membuka pintu masa lalu yang telah lama dikunci. Sukarma menyambut mereka di ruang tamu, wajahnya sudah tua, tapi sorot matanya masih tajam. "Kau anak Jajang, kukira kau sudah mati bersama dia malam itu," ucapnya tenang, tanpa penyesalan. Alia menggenggam kerisnya kuat. Kenapa ayah saya harus mati? Karena dia menolak kerja sama kalian. Karena dia lebih memilih berpihak ke rakyat kecil. Sukarma tersenyum dingin. Karena dia bodoh. Jalanan itu bisnis. Siapa yang menolak bagi hasil, harus disingkirkan. Ucapan itu menyulut api dalam dada Alia. Tapi sebelum kerisnya terangkat, Mang Ali menahannya. "Bukan sekarang, Li. Kalau kita bunuh dia cuma jadi martir. Tapi kalau kita bongkar semua, dia jadi aib buat jaringannya." Alia terdiam. Ia sadar, perang ini bukan hanya soal membunuh, tapi membongkar. Dan untuk itu, mereka butuh bukti, rekaman, saksi, dokumen. Sesuatu yang bisa membuka borok sistem ke hadapan publik. Sukarma tertawa pelan. "Silakan, bongkar. Tapi kalian pikir siapa yang akan percaya pada sopir jalanan? Sistem ini dibangun untuk menelan kalian hidup-hidup." Tapi Alia menatapnya tajam. "Kami mungkin rakyat kecil, tapi satu hal yang kalian lupa, rakyat kecil itu jumlahnya jauh lebih banyak." Ia melangkah pergi, tapi sebelum keluar dari pintu, ia berkata tanpa menoleh, "Keadilan mungkin lambat. Tapi kalau sudah datang, dia tidak akan berhenti." Malam itu, truk merah Alia kembali menyusuri jalanan. Tapi kali ini bukan untuk melawan preman jalanan. Kini,
Ia melawan sistem. Dan ia tahu, perangnya belum selesai. Justru baru dimulai. Malam itu, kabin truk merah menjadi ruang rapat darurat. Alia, Mang Ali, dan dua sopir senior duduk melingkar dengan peta, buku catatan, dan laptop tua yang tersambung ke modem portabel. Bukan pekerjaan mudah mencari jejak digital dari jaringan lama, tapi Mang Ali punya satu senjata rahasia, seorang mantan anak buah Jajang Macan yang kini jadi teknisi sistem ekspedisi, namanya Reza. Lelaki kurus itu datang diam-diam, membawa sebuah flash disk berisi file hasil sadapan dari sistem keuangan 5 perusahaan logistik besar. Reza menjelaskan bahwa sejak dulu ada sistem, setoran hitam, tersembunyi dalam invoice ekspedisi. Nominalnya kecil, tapi rutin, dikenal sebagai kode SIR, sumbangan iringan rute. Setiap truk yang melintas harus setor, dan dana itu dialirkan ke rekening pribadi yang terhubung ke organisasi tak resmi, bentukan Sukarma. Reza telah melacak aliran dana itu ke lebih dari 7 rekening bayangan, 2 diantaranya milik orang dengan jabatan di Dinas Transportasi Daerah. Alia memandangi layar laptop dengan rahang mengeras. Jadi, semua ini legal di atas kertas. Tapi isinya pemalakan yang dibungkus sistem. Reza mengangguk. Betul, dan karena tak ada yang berani melapor, sistem ini terus jalan. Mang Ali menambahkan, kalau kita bisa buktikan dana ini mengalir ke preman jalanan juga, kita bisa jebak Sukarma secara hukum. Tapi itu berarti satu hal, mereka harus menyusup lebih dalam, bahkan mungkin merekam transaksi ilegal secara langsung. Alia menyadari risiko itu besar, tapi ia juga sadar, inilah saatnya menyentuh akar kekuasaan yang selama ini kebal hukum. Ia memutuskan untuk menyamar sebagai pengurus ekspedisi fiktif, membuat akun, menyewa jalur, dan berpura-pura mengajukan izin perlindungan jalur lintas. Reza akan menjadi teknisinya, Mang Ali sebagai sopir logistik senior. Semua dipersiapkan dalam waktu semalam. Kita cuma punya satu kesempatan. Sekali salah langkah, kita bisa dibungkam, ujar Alia pelan. Penyamaran itu berhasil. Mereka berhasil masuk ke jaringan pertemuan rahasia antara pengurus jalur dan wakil dari organisasi jalanan. Alia, dengan identitas samaran, merekam semua percakapan menggunakan kamera kecil yang tertanam di dalam kancing bajunya. Di sana terdengar jelas kalimat, setiap truk lo lewat, lo setor 50.000 per rute. Aman, dijamin. Polisi pun gak bakal usik. Itu bukan hanya bukti, itu peluru hukum. Setelah pertemuan itu, Alia kembali ke truk merahnya dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena beban bukti itu berat. Ia tahu, data ini bisa menggulingkan nama-nama besar, termasuk Sukarma. Tapi ia juga tahu, jika data ini bocor sebelum sampai ke tangan yang tepat, maka hidupnya dan hidup orang-orang di sekelilingnya bisa melayang. Maka malam itu, ia memutuskan, data ini hanya akan diserahkan langsung ke media nasional independen dan pengacara hak asasi manusia. Di tengah malam, truk merahnya kembali melaju. Kali ini bukan dengan kemarahan, tapi dengan harapan. Di kursi sebelah, flash disk berisi semua bukti itu diam dalam kotak besi kecil. Dan Alia tahu, jika semua ini berjalan sesuai rencana, maka bukan hanya nama ayahnya yang akan bersih, tapi juga ribuan sopir lain yang selama ini dibungkam oleh ketakutan. Pagi itu, udara di kawasan Cikampek dingin menusuk. Truk merah Alia melaju pelan, membawa flash disk berisi bukti-bukti pemalakan nasional. Tapi jauh sebelum fajar menyingsing, berita telah sampai ke telinga orang-orang yang selama ini bersembunyi di balik seragam dan jabatan. Komandan Sukarma mendengar kabar itu dari salah satu penghubungnya di jaringan pengaman jalur. Tangannya mengepal di atas meja, wajahnya pucat. Alia, ternyata benar-benar anak Jajang, gumamnya getir. Kita terlalu lama membiarkannya hidup. Sukarma tak tinggal diam. Ia mengaktifkan kembali Ordo Hitam, sekelompok pembunuh jalanan bayaran yang dulu digunakan untuk membungkam sopir-sopir pembangkang. Mereka tak memakai tato atau senjata mencolok, mereka menyamar seperti kernet, montir, bahkan polisi lalu lintas. Dalam waktu singkat, Alia menjadi buruan nasional tak resmi. Wajahnya tersebar lewat poster gelap di grup-grup preman. Hadiah besar ditawarkan bagi siapapun yang bisa menangkapnya hidup-hidup, atau mati. Sementara itu, Alia yang masih dalam perjalanan menuju Jakarta tak menyadari bahaya yang mengintai. Ia dan Reza berhenti di sebuah warung kecil untuk mengisi bahan bakar dan membeli makanan. Tapi saat Alia keluar dari truk, ia merasakan sesuatu tak beres.
Seorang pria berseragam polisi menatapnya terlalu lama. Tangannya menggenggam HT, dan matanya seperti mengukur gerak-geriknya. Alia tak menunggu. Ia segera menarik Reza dan masuk kembali ke kabin. Kita diawasi. Jalan. Truk merah itu kembali melaju, kini bukan hanya membawa bukti kejahatan, tapi juga membawa nyawa 2 orang yang jadi incaran. Di sepanjang tol, mereka mendapati 2 kali kendaraan tak dikenal berusaha memepet mereka. Salah satunya bahkan mencoba menabrak dari samping. Reza gemetar di kursi sebelah, tapi Alia tetap tenang. Ini bukan pertama kalinya aku diincar di jalan. Tapi kali ini, kita nggak cuma bawa muatan, kita bawa harapan. Sadar bahwa mereka tak bisa menempuh jalur biasa, Alia mengambil jalan alternatif lewat jalur desa dan hutan karet tua. Di sana, mereka sempat mogok karena sensor injeksi rusak. Dalam gelap, Alia memperbaiki truknya dengan tangan sendiri, tangannya luka terkena besi panas. Tapi ia tak peduli, kita harus terus jalan, Reza. Kalau kita berhenti sekarang, semua yang sudah kita lawan akan sia-sia. Di saat yang sama, Mang Ali yang menyadari situasi memburuk mulai menyebarkan informasi ke jaringan. Sopir-sopir bebas. Ia membentuk barisan pengawal tidak resmi, puluhan truk akan menyebar ke titik-titik strategis untuk memblokir pengejaran. Alia bukan cuma anak jajang sekarang. Dia nyawa buat kita semua, kata Mang Ali melalui HT, menggugah semangat para sopir yang dulu pernah diam tapi kini mulai bangkit. Sementara langit Jakarta mulai memerah menjelang senja, Alia akhirnya mendekati ibu kota. Tapi di sana, perang yang lebih besar menunggunya. Karena Sukarma telah menyiapkan jebakan terakhir, bukan hanya dengan kekerasan, tapi juga permainan media, tuduhan palsu, dan pengkhianatan dari orang yang tak diduga. Alia belum tahu, bahwa dalam beberapa jam ke depan, bukan hanya hidupnya yang akan diuji, tapi juga iman dan tekadnya untuk terus melawan. Jakarta menyambut Alia dengan panas yang menyengat dan udara tebal penuh polusi. Tapi bahaya yang mengintai jauh lebih pekat dari kabut knalpot. Ketika truk merah memasuki kawasan Cawang, Alia menerima pesan dari Mang Ali, hati-hati. Nama kamu sudah jadi tersangka kasus pencemaran nama baik dan sabotase logistik. Media sudah framing kamu. Alia mematung sejenak. Jadi inilah taktik Komandan Sukarma, membunuh karakter sebelum sempat membuka kebenaran. Di televisi dan media sosial, nama Alia diacak-acak. Narasi disebar bahwa ia terlibat dalam sabotase truk-truk ekspedisi, memicu kerusuhan sopir, bahkan disebut membawa keris beracun untuk membunuh aparat. Potongan video dipelintir, foto-fotonya disebar bersama berita palsu. Ini pembunuhan karakter, desis Reza sambil menatap layar ponselnya. Alia menggigit bibir. Ini lebih dari sekadar perlawanan fisik. Ini perang informasi. Belum sempat mereka menyusun strategi, jalan di depan diblokir sekelompok orang tak berseragam. Wajah-wajahnya dikenal Alia, anak buah lama Kalajengking. Dari belakang, 2 mobil hitam mendekat cepat. Perangkap Sukarma aktif. Alia langsung membanting setir ke gang kecil dan menabrak tong sampah besi demi lolos. Truk merah terguncang keras. Reza nyaris terhempas, tapi Alia tetap fokus. Di jalan sempit itu, dia seperti menari dengan truknya, membawa nyawa dan bukti yang kini dihargai lebih dari emas. Sementara itu, Mang Ali menggerakkan jaringan sopir dari Depok, Bekasi, hingga Karawang. Mereka membuat pengalihan jalur, mengacak posisi truk-truk logistik, dan bahkan menutup jalur keluar masuk dari beberapa pos. Di atas HT yang terhubung ke seluruh jalur, terdengar suara Mang Ali, Alia harus sampai di titik aman. Siapkan rencana Delta, waktu kita tinggal sedikit. Para sopir menjawab serempak. Rakyat kecil bersatu, bukan dengan senjata, tapi dengan keberanian dan kesetiaan. Di tempat lain, seorang pengacara HAM bernama Ibu Rini sudah menunggu. Ia menerima informasi langsung dari Alia bahwa flash disk akan diserahkan di titik aman, sebuah masjid tua di Pasar Minggu. Tapi saat Alia hampir sampai, HP Reza berbunyi. Kita dikhianati, ujar suara dari ujung telepon. Salah satu sopir ternyata mata-mata Sukarma. Alia menggertakkan gigi. Jalan menuju masjid tak lagi aman. Tapi ia tak bisa putar balik. Terlalu banyak nyawa di belakangnya yang menunggu perubahan. Akhirnya, ia berhenti di sebuah pasar tradisional, turun dari truk, dan menyerahkan flash disk itu pada seorang bocah tukang parkir yang diam-diam sudah dilatih oleh jaringan sopir. Lari ke Masjid Al-Furqan, cari Bu Rini, jangan berhenti kecuali mati. Bocah itu mengangguk dan menghilang di keramaian. Alia tahu,
Jika dirinya tertangkap, setidaknya kebenaran tetap akan sampai ke tangan yang tepat. Tepat 2 menit kemudian, Alia disergap. Bukan oleh preman, tapi oleh aparat berseragam lengkap. Ia tak melawan, ia hanya berdiri dengan kepala tegak, menatap langit Jakarta yang mulai mendung. Di dalam genggamannya, keris ayahnya masih hangat. Di wajahnya, tak ada ketakutan, karena meski tubuhnya mungkin dirantai, suara rakyat kecil yang dibawanya tak bisa dibungkam lagi. Penangkapan Alia disiarkan secara luas, diberi label sebagai tersangka penghasut kerusuhan jalur logistik nasional. Di layar televisi, ia diborgol dan dibawa paksa ke dalam mobil hitam tanpa plat, tanpa proses hukum yang jelas. Tapi yang tidak disadari oleh mereka yang menangkapnya, adalah bahwa video itu juga menjadi bahan bakar kemarahan rakyat kecil. Sopir, kernet, montir, bahkan pedagang pinggir jalan, semua bersatu. Alia telah berubah dari buronan menjadi simbol perlawanan. Di jagat media sosial, tagar "Bebaskan Alia" dan "Kebenaran di Jalanan" melesat viral. Flash disk yang dibawa bocah tukang parkir sudah sampai di tangan Ibu Rini. Ia tak menunggu lama, langsung menggelar konferensi pers di depan kantor media nasional, memutar video bukti transaksi, pembicaraan preman dengan pejabat, dan detail setoran yang mengalir ke rekening milik Komandan Soekarma. Tak hanya itu, rekaman suara Soekarma saat mengancam Jajang Macan bertahun-tahun lalu juga diputar. Bom kebenaran meledak di hadapan publik. Rakyat murka, jalanan lumpuh bukan karena demonstrasi, tapi karena solidaritas. Ribuan sopir menghentikan truknya di tol dan pelabuhan. Mereka turun, berdiri, dan membentangkan spanduk, "Kami bukan alat pemerasan. Kami rakyat yang layak dihargai." Di antara mereka, wajah Alia muncul di spanduk-spanduk, bersama potret almarhum ayahnya. "Dia anak Jajang Macan, tapi sekarang, dia suara kita semua," kata seorang sopir tua dari Medan, dengan mata berkaca-kaca. Sementara itu, Alia ditahan dalam ruang isolasi di markas tak resmi. Namun semangatnya tak redup, ia tahu permainan belum selesai. Ketika seorang aparat mendatanginya dan membentak, Alia hanya menjawab tenang, "Kalian bisa tangkap aku. Tapi kebenaran sudah lepas dari genggaman kalian." Tak lama, terdengar bunyi beruntun dari luar. Suara klakson truk, ribuan jumlahnya, menggetarkan dinding tahanan. Jalanan bicara dalam bahasa yang tak bisa dibungkam. Ibu Rini menggugat langsung ke Komnas HAM dan membuka kasus ini ke Mahkamah Konstitusi. Di depan ribuan orang, ia menyebut nama Komandan Soekarma sebagai otak pemalakan nasional yang telah menelan ratusan nyawa sopir tak bersalah. Media, yang sebelumnya ragu, kini berpihak. Wartawan menyelidiki kembali kasus-kasus lama, menemukan pola penindasan sistemik yang selama ini disamarkan sebagai prosedur keamanan. Di titik puncak tekanan publik, Presiden Republik akhirnya angkat bicara. Ia memerintahkan penyelidikan terbuka, pembentukan tim independen, dan pembebasan segera terhadap Alia. Malam itu, pintu sel terbuka. Seorang petugas berkata pelan, "Kamu bebas. Tapi, kamu juga telah membangunkan singa-singa yang tidur." Alia tersenyum. "Justru itu tujuanku." Ia melangkah keluar, disambut sorak dan tangis puluhan sopir yang menunggunya di luar. Di tengah lautan manusia itu, Alia naik ke atas truk merahnya yang kini dipenuhi bunga dan tulisan tangan rakyat kecil. Ia memandang ke depan, bukan untuk membalas, tapi untuk memulai lembaran baru. Karena ia tahu, perjuangan belum berakhir. Tapi setidaknya hari itu, kebenaran sudah menemukan jalannya sendiri. Mentari pagi menyembul malu-malu dari balik gedung-gedung tinggi Jakarta saat Alia kembali berdiri di atas kepala truk merahnya. Kerumunan sopir, pengemudi ojek, buruh pelabuhan, dan rakyat kecil memenuhi jalanan. Mereka menatap perempuan itu seperti melihat cahaya baru setelah sekian lama terjebak dalam kegelapan. Alia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, bukan untuk menunjuk siapa musuh mereka, tetapi untuk menyatukan siapa saja yang ingin berdiri tegak, tanpa takut lagi diinjak. Komandan Soekarma akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah bukti dari flash disk Alia diakui. Keabsahannya di sidang terbuka. Saat diborgol dan dibawa ke mobil tahanan, Soekarma hanya bisa menunduk. Dunia yang dulu tunduk padanya kini membalik arah. Tapi bagi Alia, ini bukan tentang dendam. Ia tak bersorak saat lawannya tumbang. Ia hanya menatap kosong, sambil menggenggam liontin kecil peninggalan ayahnya. Ini bukan kemenangan, iya. Ini hanya permulaan dari keadilan yang harus terus dijaga.
Pemerintah membentuk tim khusus untuk meninjau ulang sistem distribusi logistik dan jalur transportasi. Aturan baru dibuat untuk melindungi sopir dari pemalakan terselubung, dan suara para pengemudi mulai didengar dalam rapat-rapat kebijakan. Bahkan beberapa tokoh menyebut perjuangan Alia sebagai simbol kebangkitan rakyat akar rumput. Tapi Alia menolak jadi pahlawan. "Saya cuma anak jalanan, anak dari lelaki yang tak pernah takut berkata benar." Truk merah itu kini lebih dari sekadar kendaraan. Ia menjadi monumen hidup, bergerak dari kota ke kota, membawa pesan dan cerita. Alia memutuskan tidak kembali ke rumah. Ia memilih terus berada di jalan, menyuarakan yang lemah, menyambungkan yang tercerai, dan menjaga agar keadilan tak kembali dibungkam oleh kekuasaan. Di dalam hatinya, jalanan adalah nadi. Dan selama truknya masih bisa melaju, perjuangan tidak akan pernah padam. Di sebuah terminal kecil di Banten, Alia duduk di warung kopi. Seorang sopir muda datang menghampiri, menunduk penuh hormat. "Mbak Alia, saya sopir baru. Nama saya Reno. Saya dengar cerita Mbak dari bapak saya. Katanya dulu, kalau bukan karena Mbak, saya nggak mungkin bisa nyopir dengan aman." Alia menatap pemuda itu, tersenyum, lalu berkata, "Kalau kamu sekarang bisa menyetir tanpa takut, jangan lupa bantu yang lain. Jangan biarkan jalan ini kembali jadi milik orang-orang serakah." Langit sore itu tampak tenang. Tapi Alia tahu, setiap tenang bisa menyimpan badai. Maka sebelum pulang, ia mencatat ulang semua nama dan jalur yang pernah terlibat. Ia menyimpan datanya, bukan untuk balas dendam, melainkan sebagai pengingat bahwa sistem yang diam, harus terus diguncang agar tak kembali menindas. Dan ketika malam kembali turun, truk merah itu menyala. Mesin berderu pelan, seperti detak jantung jalanan yang tak pernah tidur. Alia duduk di balik kemudi, menggenggam setir dengan mata lurus ke depan. Di cermin belakang, bayangan ayahnya tersenyum, seperti mengatakan, "Jalan ini kini jadi milikmu, nak. Tapi jangan lupa, jalan ini juga milik mereka yang tak pernah bersuara." Dengan suara klakson panjang yang menggema ke seluruh penjuru, Alia melaju kembali. Menuju hari-hari baru. Menuju medan yang tak pasti. Tapi satu hal pasti, jalanan ini kini bukan milik preman, tapi milik rakyat.